Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandita Aisyah Zafirah dan rekan saya Rida Zumratul Muflihah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang nasakh dan mansukh. Apa sih nasakh dan mansukh itu? Nasakh dan mansukh adalah Wait, aku ada pantun nih. Ayah kerja terus ngantar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita tetap semangat. Berikut pengertian dari nasakh, nasih, dan mansukh. Secara etimologi, kata nas dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pengubahan, dan pemindahan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Sesuatu yang membatalkan, menghapuskan, dan memindahkan disebut nasikh. Sedangkan yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan disebut mansukh. Nasakh secara istilah ada dua macam. Yang pertama, nasakh menurut istilah para ulama usul fiqh mutaakhirin. Menurut Asy-Syaikh Al-Baidawi rahimahullah, beliau mendefinisikan bahwa nas adalah penjelasan berhentinya hukum syariat dengan jalan syar'i yang datang setelahnya. Sedangkan menurut Asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa nas adalah menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan atau dalil yang dahulu dengan perkataan yang akan datang setelahnya. Intinya, nasakh adalah menghapus atau membatalkan ayat yang pertama yang menjelaskan tentang hukum syarah, dikarenakan ada ayat yang baru atau yang kedua yang memberi penjelasan yang lebih rinci atau detail. Nasikh artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, nasikh yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Persamaan dan perbedaan nasakh dan tahsis. Persamaan nasakh dan tahsis terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi untuk menghususkan sebagian kandungan dari suatu lafadz. Hanya saja, tahsis lebih khusus pada pembatasan hukum yang umum. Sedangkan nasakh menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaannya di antara keduanya yakni tahsis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasakh dan yang sebelumnya telah berlaku. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui bahwa itu adalah nasakh? Ada 3 cara mendasar, teman-teman. Yang pertama adalah riwayat Nabi yang jelas-jelas menerangkan tentang ayat nasakh. Yang kedua adalah konsensus atau ijma atau kesepakatan para sahabat bahwa ayat tersebut merupakan ayat nasakh. Yang ketiga adalah dengan mengetahui waktu turunnya ayat atau tartib nuzul. Terkait dengan adanya nasikh dan mansukh ini, maka tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Quran memang tidak terjadi sekaligus, namun ia turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Awalnya persoalan ini banyak dipertanyakan oleh orang, namun pada akhirnya waktulah yang menjawab. Semua itu bertujuan untuk pemantapan dan penyempurnaan syariat. Dengan perantara berbagai kondisi dan situasi yang menaungi beberapa kelompok manusia, tempat, dan masanya, maka hukum pun berkembang menjadi universal dan komprehensif. Masalah nasikh dan mansukh bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau bagian dari ilmu tafsir saja, tetapi juga termasuk dalam kajian penting ilmu usul fiqh. Ini disebutkan dalam kaidah, hukum itu mengikuti ilatnya. Jika ilatnya ada, maka hukumnya ada. Begitu pula sebaliknya, jika ilatnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada.
Oleh karena itu teman-teman, pengetahuan tentang nasikh dan mansuh sangat besar manfaatnya. Supaya pengetahuan tentang hukum tidak kacau dan kabur. Macam-macam nasah dan juga jenisnya itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran yang dimansuhkan dengan Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran yang dimansuhkan dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah yang dimansuhkan dengan Al-Quran. Yang terakhir, As-Sunnah yang dimansuhkan dengan As-Sunnah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.